Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Baru saja kemarin kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini ibadah Minggu kita masih dalam suasana Natal. Dan saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian bersama-sama dengan saya untuk mengingat kembali kelahiran Yesus dan apa yang terjadi saat Tuhan hadir di dunia ini. Untuk itu, mari saudara kita buka firman Tuhan dari Yohanes, pasalnya yang ke-1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Jadi bukan ayat 1 sampai 14 ya, ayat 1 dan ke-14. Kita baca bersama-sama. Yang bisa bangkit berdiri, mari silahkan. Yang tidak bisa, silahkan membaca bersama-sama sembari duduk atau sembari bekerja seperti biasa. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dulu. 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau telah hadir Tuhan, bukan saja di dunia Tuhan, tetapi Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami merayakan Natal dengan memuji kebesaran-Mu. Hari ini sekali lagi kami mau serahkan jalan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dari awal hingga akhir Engkau yang beracara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi saat Tuhan hadir? Kita akan belajar dengan melihat kembali apa yang terjadi di saat masa-masa kelahiran Tuhan Yesus ya. Ya, baik itu mulai dari awal malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yesus kepada Maria, bahkan sampai kepada Yesus setelah dilahirkan. Apa yang terjadi saat Tuhan hadir? Ya, yang pertama saudara-saudara, mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lukas 1 ayat 34 sampai 35 berbunyi, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Saat Yesus lahir, saat Yesus datang, saat Yesus hadir di dunia, saudara lihat apa yang terjadi. Maria berkata kembali, mana mungkin saya bisa mengandung? Tetapi malaikat mengingatkan bahwa saat engkau mengandung, itu artinya Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Ini yang terjadi saat Tuhan hadir. Ya, jadi saudara, bukan saja saat kelahiran Yesus, tetapi pada saat kita mengizinkan Tuhan, ya, mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, maka seharusnya ada mujizat terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana mungkin? Jawabannya adalah karena pada saat ada kehadiran Tuhan, ada hadirat Allah, Roh Kudus turun kepada saya dan saudara, dan kuasa Allah Maha Tinggi ada bersama saya dan saudara, sebagaimana ada bersama dengan Maria saat itu. Jadi saudara, saat kita merayakan Natal, mari saudara, kita jangan cuma sekedar merayakan Natal karena ini perayaan kita punya iman. Tetapi mari kita berdoa supaya mujizat terjadi di sekeliling saya dan saudara, di teman-teman kita, sanak saudara kita, bahkan majikan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, hal yang terjadi saat Tuhan hadir, ketundukan. Saat Tuhan hadir harusnya ada ketundukan. Lukas 1 ayat 38 berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara, Maria takut karena dia belum punya suami, ya. Loh, kok dia nanti akan mengandung? Apa kata orang? Tentu dia terintimidasi. Tetapi sebagaimanapun dia terintimidasi, dia tetap memilih untuk tunduk kepada ya kehendak Tuhan yang diperkatakan melalui malaikat. Ya, dia berserah penuh, ya sesuai saja dengan kehendak Allah. Saya tunduk, saya ikut. Jadi saudara, pada saat ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kita bilang kita Kristen, ya, tetapi saat kita benar-benar mengizinkan Tuhan kita, Tuhannya orang Kristen katanya, ya, sebab Tuhan kita itu sebenarnya bukan cuma punya orang Kristen, tapi Tuhan bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia yang memberi kehidupan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saat kita, saudara-saudara, memilih untuk
mengikuti Yesus, artinya kita harusnya sungguh-sungguh memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita benar-benar memiliki Yesus secara sungguh-sungguh, harusnya ada suatu ketundukan. Tunduk melakukan apa yang diberitakan Tuhan, ya. Tapi zaman sekarang banyak orang Kristen cuman ngaku di mulut doang Kristen, bahkan ya keluar masuk gereja, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan ketundukan kepada Allah, ya. Maka ini harus dipertanyakan, ya. Untuk itu mari kita mengingat kembali dalam perayaan Natal ini, saudara, saat Tuhan hadir di dalam kehidupan Maria, terjadi ketundukan. Pada saat itu juga, dia langsung diubahkan dari cara pandang bahwa kalau mengandung tidak memiliki suami, itu namanya aib. Tetapi dia langsung tahu saat itu, saya harus tunduk kepada Tuhan. Maka saudara, mari, pada saat kita rasakan hadirat Tuhan sungguh-sungguh, ya saudara-saudara, seharusnya kita memiliki ketundukan. Kalau seandainya kita tidak tunduk kepada perintah Allah, artinya harus dipertanyakan itu hadirat siapa yang hadir di tengah-tengah saudara. Makanya banyak orang zaman sekarang mengadakan perayaan Natal itu mabuk-mabukan dan wah, pesta pora, ya, besar-besaran. Tidak masalah mau merayakan, ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam perayaan tersebut harus ada ketundukan, ya. Bukan hanya semata-mata merayakan secara besar-besaran, akhirnya di dalam perayaan tersebut kita melanggar perintah-perintah Tuhan, ya. Kita minum-minuman sampai mabuk-mabukan dan lain sebagainya, ya. Kita harus lakukan justru yang sebaliknya. Pada saat kita benar-benar memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus tunduk kepada perintah Dia, ya. Kalau yang cuman pesta pora sampai mabuk-mabukan, melanggar perintah Tuhan, itu dipertanyakan. Itu berarti dia cuman merayakan perayaan dunia, bukan perayaan Natal yang sesungguhnya, saudara-saudara. Amin. Yang ketiga, saat Tuhan hadir, ya, saat Tuhan hadir, yang terjadi adalah kemegahan. Ada sebuah kemegahan yang luar biasa, ya. Pada saat Tuhan hadir, ya, di dalam dunia ini, kelahiran Yesus, ada kemegahan yang terjadi luar biasa. Lukas 2 ayat 12-14 berbunyi, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat yang sedang memberitahukan kepada para gembala saat ini. Tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Semuanya itu berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bayangkan saudara jadi gembala tersebut. Begitu megahnya melihat kemuliaan Allah, begitu megahnya melihat tentara surgawi, saudara-saudara, ya. Dan ini yang terjadi saat kita memiliki hadirat Tuhan. Saat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kemegahan Tuhan yang terjadi. Makanya kita rasakan begitu luar biasa sekali saat kita memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita rasakan hadirat Tuhan begitu megah. Walaupun kita sebenarnya, ya, kita lagi berdiri bersama-sama dengan sesama anggota jemaat gereja. Dan lucunya, mau gereja itu besar, mau gereja itu kecil, seperti kita masih gereja komunitas, ya saudara-saudara, ya. Pada saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan sungguh hadir di dalam pujian penyembahan kita, mau besar mau kecil, kita tetap merasakan kemegahan Tuhan tersebut, ya. Jadi saudara, tadi makanya saya ingatkan, pada saat kita merayakan Natal, nggak masalah kita mau merayakan dengan yang megah-megah, nggak masalah. Tetapi jangan lupa, kemegahan tersebut bukan karena, ya, hal-hal yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan dunia, standar dunia. Tetapi kemegahan daripada Natal tersebut harusnya hadir daripada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Dan Tuhan mau memberikan kemegahan tersebut. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya kepada saya dan saudara-saudara. Jadi saudara, pada saat kita merayakan Natal, ya, kita harusnya bukan cuma sekedar melihat kemegahan dunia, tetapi kita harusnya dapat melihat kemegahan Tuhan. Kita seharusnya melihat kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya, kalau kita merayakan Natal, bukan cuman kita mengadakan kemegahan daripada pesta, tetapi yang paling terutama, mari saudara, kita harus mengadakan kemegahan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membawa kemuliaan bagi Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ya. Ada yang lakukan di gereja, ada yang lakukan Christmas Carol di jalan. Jangan cuma sekadar performance, tetapi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya. Bawa kemegahan Tuhan, ya. Kemegahan Allah di surga kita bawa ke dunia, saudara-saudara, ya. Jadilah apa yang di surga jadi juga di bumi ini, sebagaimana para gembala melihat, ya, malam itu, ya. Jadi saudara-saudara, saat ada
hadirat Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara, seharusnya ada kemegahan Tuhan, bukan kemegahan saya dan saudara-saudara. Amin. Tapi nggak apa-apa, boleh pesta, tetapi jangan sampai pesta itu yang jadi utama, ya. Saudara, pestanya ini katanya buat Tuhan, tapi nyatanya kita yang enjoy, ya. Jadi saudara, mari kita rayakan Natal untuk kita memuliakan nama Tuhan dan membawa kemegahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudara-saudara, saat Tuhan hadir harusnya terjadi kerendahan hati. Itulah sebabnya saya mau bacakan lagi ayat yang tadi saya baca dari poin ketiga, Lukas 2 ayat 12. Sebelum dikatakan tiba-tiba tampak malaikat dan bala tentara surgawi, dikatakan ayat 12 ini, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Sekali lagi di Lukas 2 ayat 7 berbunyi, dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya percaya, kalau Tuhan mau ada penginapan, harusnya ada saat itu. Mana mungkin Tuhan tidak bisa mengadakan tempat penginapan, artinya memastikan menjamah hati para pemilik tempat penginapan untuk meninggalkan satu kabar untuk mereka. Pasti bisa. Tetapi saya percaya di saat Yesus lahir saat itu ada pelajaran yang juga Tuhan mau kita pelajari, ya, yaitu kerendahan hati. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus lahir. Yesus, raja daripada segala raja, anak Allah, dan dia sendiri Allah, ya. Dia lahir di palungan di dalam kandang domba, karena katanya tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, ini adalah suatu kerendahan hati luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saat Tuhan hadir, ya harusnya terjadi kerendahan hati pula. Bayangkan untuk Maria dan Yusufnya juga, ya, bukan cuma dari Tuhan sendiri, tapi dari Yusuf dan Maria. Saat itu mereka harus berbesar hati dan harus mau tidak mau, ya udahlah, kita berbesar hati, kita lahirkan di kandang domba dengan menempatkan bayi Yesus saat itu di dalam palungan, ya. Ada kerendahan hati, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara, pada saat kita memiliki hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan cuman di mulut doang bilang, oh Tuhan hadir dalam hidup saya, tapi sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu akan nampak lewat kerendahan hati saya dan saudara-saudara. Natal adalah waktu yang terbaik untuk saudara mengampuni orang-orang di sekeliling saudara, atau yang lebih dari itu bahkan memohon ampun kepada orang-orang yang mungkin saudara sakiti tanpa saudara ketahui. Jadi kerendahan hati menunjukkan karakter Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara, kalau kita bilang Kristus hadir dalam hidup saya dan saudara, harusnya ada kerendahan hati tersebut. Yang percaya katakan amin. Yang kelima, saudara-saudara, apa yang terjadi saat Tuhan hadir? Kita lihat kembali yang terjadi saat Yesus hadir dari Lukas pasal 2 ayat 16-18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Ini gembala, ya, setelah mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus, mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18 saya katakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dikatakan sini semua orang. Saudara, tidak dicatat dengan jelas berapa jumlahnya dan siapa saja. Memang yang di-highlight atau garis bawahi ada gembala, ya. Lalu kemudian di masa yang sama, ya, 3 orang Majus juga datang. Dan juga tidak ada detail bagaimana 3 orang Majus itu, apakah mereka datang sendiri ataukah ada rombongan, ya. Yang jelas 3 orang Majus datang, melihat, menyaksikan bayi Yesus lahir. Lalu para gembala juga ada, ya. Tetapi di saat bersamaan saat itu, di masa yang sama itu, kita tahu ada pastinya namanya di kandang hewan, ya, pasti ada hewannya juga, ya. Lalu ada gembalanya, lalu pastilah malaikat Tuhan juga hadir di situ, ya. Sebagaimana mereka juga melayani Allah di surga, malaikat Tuhan juga melayani Tuhan kita Yesus Kristus saat dia dilahirkan. Jadi ada sejumlah orang dikatakan di sini, ya, semua orang dikatakan, dan ini menunjukkan adanya sebuah kesatuan, saudara-saudara. Bayangkan pertama-tama kesatuan, ya, antara, ya, ada binatang tadi saya katakan, pasti nggak mungkin nggak ada di kandang hewan, ya. Kalaupun nggak ada, nggak kelihatan, masa sih nggak ada semut di dalam kandang tersebut, ya. Namanya tempat yang
ada kotoran segala macam gitu ya. Pasti ada semut. Berarti itu sudah mewakili binatang. Ada hewan, ada manusia ya. Ada orang tua, ada bayi, anak-anak ya. Lalu ada gembala domba. Oh, saya lupa malah ya, gembala domba masa nggak bawa ada binatangnya dan lain sebagainya ya. Nah, ada para gembala datang. Lalu mewakili juga para gembala ini ya, status sosialnya atau status ekonominya mungkin tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah ya. Lalu kandang domba itu sendiri mewakili apa ya, ketidaklayakan ya, harusnya tidak layak. Jadi mungkin mewakili orang-orang yang datang dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah dan status sosial yang lebih rendah dan lain sebagainya. Lalu seperti saya katakan tadi, di masa yang bersamaan ada 3 orang Majus datang juga. Ini orang-orang yang sangat terpandang, saudara-saudara. Jadi mewakili orang-orang kelas atas. Bayangkan, ada sebuah kesatuan terjadi saat Tuhan hadir. Baik yang dari ekonomi atas, ekonomi bawah, baik manusia, baik hewan, segala makhluk hidup, segala ciptaan Allah. Ada satu kesatuan, ya, memuji menyembah Allah, ya. Satu kesatuan semuanya hadir di situ, saudara-saudara. Makhluk surgawi, malaikat-malaikat, dan makhluk duniawi ada kesatuan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan sungguh, saat Tuhan hadir harusnya terjadi satu kesatuan. Pertama-tama tentu kita sebagai anak-anak Tuhan harus terjadi satu kesatuan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus bersatu memuji menyembah Dia di dalam sebuah kesatuan. Baik itu dalam pujian penyembahan di gereja kah, atau perayaan-perayaan lain. Kalau Jam Yun Long kemarin satu kesatuan merayakan Natal di Disneyland. Luar biasa ya. Tapi yang lebih hebat lagi, saudara-saudara, saat Tuhan hadir, ada kesatuan antara surga dan dunia. Ini luar biasa, saudara. Ini yang paling utama kenapa Yesus lahir. Karena manusia sudah terpuruk di dalam dosa. Dan Yesus lahir supaya manusia yang ada di dunia ini boleh kembali ke surga. Karena saat Yesus hadir, saat Tuhan hadir, maka terjadi kembali kesatuan antara surga dan dunia. Terjadi sebuah jalan sehingga saya dan saudara yang ada di dunia ini boleh kembali masuk di jalan tersebut, yaitu Yesus Kristus, untuk kembali ke surga nantinya. Yang percaya katakan amin. Ada kesatuan, saudara-saudara. Untuk itu saya mau akhiri dengan poin yang terakhir, yang ke-6, saudara-saudara. Saat Tuhan hadir, apa yang terjadi? Saya kembali ke ayat firman yang kita bacakan di awal. Yohanes ayat 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 14. Kitab Yohanes berbunyi, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang terjadi saat Yesus, saat Tuhan hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Seharusnya ada kasih karunia dan ada kebenaran. Ya, bukan sembarangan merayakan Natal dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya, tapi seharusnya ada kebenaran, ada nilai-nilai kebenaran di situ, dan terlebih dari itu ada kasih karunia, ada pengampunan, saudara-saudara, ya, ada kasih yang melingkupi saya dan saudara-saudara, ada keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya harap ini menjadi berkat bagi kita semua di dalam perayaan Natal kita tahun ini. Mari kita terus ingat, saudara-saudara, kehadiran Tuhan seharusnya mendatangkan mujizat, ketundukan, kemegahan Allah, kerendahan hati saya dan saudara, kesatuan kita dengan surga, ya, dan dengan segala makhluk dan ciptaan Tuhan, dan juga mendatangkan kasih karunia dan kebenaran Allah. Haleluya, shalom, selamat Natal sekali.